Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketemu lagi di Ngaso Ngobrol Santai Sore episode kedua. Jadi kali ini kita akan membahas berbagai macam hal gitu ya, terutama tentang aktivitas fisik dan juga kebugaran tubuh ya, bersama Kak ada. Fadel. Silakan Kak Fadel perkenalkan diri terlebih Oke, dahulu. terima kasih Mas Dika sebelumnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Akbar Faisal. Saat ini saya sedang, melaksanakan studi S2 di Universitas Al Azhar Indonesia, Hmm, dan kebetulan karena temanya tentang aktivitas fisik, itu yang saya angkat sebagai penelitian saya sih Mas, untuk tesis akhir saya. wow, jadi Gitu. terkait dengan aktivitas fisik terutama untuk Mhm. anak-anak sekolah dasar ya. Ya kebugaran jasmani lah, olahraga lah gitu. Kebugaran jasmani. Mhm. Nah, itu memang topik yang saat ini jadi menarik banget karena Mhm. kebanyakan anak-anak sekarang kan lebih ke aktivitas digitalnya nih, Ya, yang kadang berdiam diri, main betul handphone, betul tapi betul. Kak Fadel nih justru mengangkat tema kebugaran jasmani. Mhm. Kenapa sih ambil tema itu, Kak? Yang pertama berangkat dari masalah sebenarnya, kebetulan saya juga sebagai guru olahraga sih Mas, di salah Oh, satu guru sekolah di, olahraga. daerah Depok, gitu. Terus, ketika saya menjalankan tugas saya sebagai guru dan mengajak anak-anak ke lapangan, itu banyak banget anak-anak yang terlihat kelelahan langsung. Hmm, Dan itu menurut saya aktivitas fisiknya sangat, kurang baik sih Mas. Karena kan yang terjadi pada saat ini yang tadi dibilang juga anak tuh lebih sering, main handphone di rumah gitu kan dibanding olahraganya. Makanya, ada beberapa anak yang kalau misalkan pelajaran olahraga tuh kadang dia nggak ikut sengaja, karena oke. memang fisiknya tuh nggak kuat, atau mungkin yang ikut olahraga, habis olahraganya tuh langsung sakit, gitu Oke. sih Mas biasanya. Jadi permasalahan kebugaran ini udah menjadi permasalahan yang cukup banyak terjadi ya Banyak di terjadi, lingkungan kita semua mhm. dan itu banyak terjadi di anak-anak sekolah dasar. Iya, anak-anak sekolah dasar. Oh, Sebenarnya nggak cuma anak sekolah dasar sih, hmm, kita juga sebagai kaula muda nih mungkin hmm. perlu juga yang namanya menjaga kebugaran jasmani gitu kan. Ya jadi kalau misalkan, kebugaran jasmani itu kan penting banget gitu kan, karena kita juga sebagai anak muda nih atau yang nanti beranjak dewasa ketika fisik kita sudah mulai melemah, ketika kita di masa mudanya kita melakukan olahraga, itu bisa jadi salah satu energi kita sih di masa tua nanti, gitu sih Mas. Oke, jadi kalau kita ngomongin kebugaran kita lebih, Mhm, mendalam lagi nih ya. oke. Bugar itu sendiri apa sih Mas kriterianya? Apakah kalau, aku nih Mhm, napasnya kuat pas lari gitu, mhm, itu udah cukup bugar atau ada iya iya. kriteria lain nih Mas? Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang bugar itu apa, bugar itu kan, sebenarnya kalau misalkan dalam penelitian-penelitian yang lain, bugar Mhm. itu dimaksudnya sebagai aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang tapi tidak merasa kelelahan, itu Oke, bugar namanya. bugar Jadi, ya. dan sebenarnya, kebugaran jasmani juga nggak selalu kayak aktivitas fisik juga, Hmm, karena kan aktivitas fisik kan luas kan, betul. gitu. Kayak misalkan kita melakukan satu olahraga atau olahraga yang lainnya. Sebenarnya kalau misalkan kita berjalan kaki aja setiap hari itu bisa jadi, hal yang bikin kita jadi bugar sih, Mas, Oke, gitu. jadi nggak harus sulit gitu ya, harus olahraga Mhm. tertentu kayak misalnya yang main badminton, basket, atau sepak Iya bola, iya, tapi dengan hal sederhana kayak kita jalan jalan sederhana, pagi juga udah bisa membuat iya, tubuh kita menjadi lebih bugar gitu ya. mhm. Nah, seberapa penting sih itu dilakukan sejak kita masih kecil itu kenapa sih penting banget sih? Karena itu kan salah satu indikator kita buat nanti beranjak dewasa ya, Mhm, ketika masih kecil itu kita harus, banyak-banyak melakukan aktivitas fisik sih. mmm, Karena kan ketika kita olahraga, apalagi di kehidupan kita sehari-hari gitu, kalau misalkan kita kurang bergerak, itu nanti bisa berimbas kepada tubuh kita yang melemah, organ-organ tubuh kita juga melemah, kayak gitu. oke Jadi oke. memang, melakukan aktivitas ini juga, sangat penting dilakukan, terlebih bagi anak sekolah dasar. Gitu. Oke. Kalau misalkan zaman saya dulu mungkin, berangkat sekolah tuh jalan kaki, Mhm mhm. naik sepeda, Betul gitu betul. kan. Kalau sekarang kan ada sepeda listrik, ada misalkan Mmm, dianterin sama orang tuanya, dan ketika di sekolah pun, aktivitas fisiknya kurang gitu. Sedangkan kalau di pelajaran olahraga itu kan cuma seminggu sekali ya, Mas. Kayak oke. gitu sih. Nah, jadi karena pelajaran olahraga ini seminggu sekali, Mhm. sebenarnya peran penting itu dipegang sama siapa sih? Apakah orang tua, apakah Mhm. sekolah sih supaya anak-anak ini bisa menjadi bugar badannya Mhm. gitu? Sebenarnya kalau peran pentingnya dipegang sama siapa, itu dipegang sama orang tuanya di rumah sih. Orang Perilaku tuanya mereka ya? gimana di mereka di rumah, apakah mereka menerapkan, aktivitas fisik lainnya selain yang ada di sekolah. Juga peran pentingnya juga itu dilakukan sama pihak sekolah. Jadi guru-guru olahraga itu biasanya bikin program tentang kebugaran jasmani itu bisa bisa lari, bisa push up, bisa sit up dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka sudah melakukan di sekolah, tentunya mereka juga harus melakukan di rumah, karena nggak cukup juga Oke. nih kalau di sekolah, gitu. Ketika misalkan di sekolah kita melakukan kebugaran jasmani kayak olahraga, tapi di rumahnya kita kayak main HP, tiduran lagi, itu tuh, kurang efektif lah nanti hasilnya. Karena, banyak juga kan kayak misalkan sekarang di rumah sakit tuh banyak banget, anak-anak kecil yang sudah kena obesitas, Oh iya betul, diabetes, karena iya iya. kurangnya olahraga sih, gitu. Oke. Terlebih dari makanan juga nih, yang Mmm, menyebabkan, aktivitas fisik anak tuh menurun, gitu oke. sih, Mas. Jadi untuk menanggulangi permasalahan di sekolah, pelajaran Mhm. olahraga mungkin cuma sejam, 2 jam gitu ya per minggunya Betul ya, betul betul. harus diimbangi dengan
aktivitas yang diberikan oleh orang tua di Iya. rumah supaya anak-anak bisa menjadi bugar fisiknya gitu ya. Hmm. Jadi nggak cuman mengandalkan pelajaran olahraga di sekolah aja. Betul betul. Nah, kalau gitu pesan terakhir deh nih sebelum kita menutup podcast kita hari ini nih, ngobrol santai sore kita hari ini. Pesan untuk orang tua dan juga untuk anak muda nih mungkin ya. Silakan. Pesannya yang pertama harus sadar betul tentang kesehatan gitu kan, karena kalau misalkan kita udah sakit tuh rasanya kayak gimana gitu kan. Kalau namanya sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh nggak enak. Nah, yang pertama tuh harus kesadaran, yang kedua kita harus niat sih, Mas. Niat Niat. kita buat sehat tuh apa, jadi kan kayak tadi saya bilang, nggak mesti olahraga yang berat, kayak cuma berjalan kaki aja kita udah bisa sehat, gitu kan. Terus yang ketiga mungkin melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang kita suka. Misalkan Oke. kayak kita laki-laki nih sukanya main bola, ya itu dilakukan. Dan itu pun yang menurut saya perlu diterapkan sih di orang tua ke anaknya. Jadi kayak melakukan hobi si anak ini disalurkannya kemana. Kita ada yang sukanya badminton, ada yang sukanya main sepak bola. Jadi nggak cuma di rumah atau nggak cuma di sekolah doang nih didapat olahraganya, tetapi juga bisa dapat dari luar sekolah, kayak misalkan dia ikut eskul atau misalkan dia ikut klub-klub yang lain, kayak gitu sih, Mas. Jadi mungkin itu sih tipsnya. Jadi yang pertama sadar betul tentang kesehatan, yang kedua melakukan aktivitas fisik di luar sekolah juga, yang ketiga mungkin melakukan aktivitas fisik yang dilakukannya secara hobinya gitu, yang suka dia lakukan gitu kan, olahraga. Gitu sih, Mas, paling. Oke, jadi bukan hobinya orang tua ya, tapi Iya. lebih ke melihat hobinya anak-anak ini. Karena mungkin hobinya orang tua berbeda sama Berbeda anak sama kalau anak. terkait dengan aktivitas fisik gitu. Misalnya orang tua sukanya main bola, anak belum tentu suka main bola. Iya, Bisa betul. aja anak lebih suka misalnya lari seperti itu ya. Iya. Jadi lebih mengikuti kepada orang tuanya. Nah, keren banget Kak Fadel untuk curhat cerita gitu ya. Kita Iya. ngomongnya ceritanya gitu, ngobrol santai sore ini. Semoga bisa memberikan dampak dan juga manfaat ataupun pengetahuan baru buat orang tua di luar Amin, amin, sana amin. gitu ya, supaya bisa memahami tentang pentingnya kebugaran fisik untuk anak-anak sekolah Ya itu sih, dasar. Mas, yang penting. Oke, Terima terima kasih kasih. semuanya. Sampai ketemu lagi di Makasih juga, Mas Ngobrol Dika. Santai Sore. Iya. Terima kasih Kak Fadel. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.